Berikutnya, kita akan mendengarkan penampilan dari Kakak Wanda yang juga salah satu dari juri lomba bercerita kemarin nih Kak Heni. Oke, Kakak Wanda, oh yang ada di YouTube itu ya? Iya, YouTuber. YouTuber? Betul. Itu juga kebetulan ini kan punya anak juga nih. Aha. Biasanya dengerin dongengnya di sana karena nggak bisa ngedongeng kan. Memanfaatkan konten yang ada ya. Iya bener. Baik, langsung Oke. saja kita mendengarkan cerita dari Kak Wanda dan Angga dengan judul Bimbi Dikejar Corona. Oke, terima kasih Kak Heni dan Kak Dias atas waktunya. Halo sahabat kreatif di rumah. Hari ini Kak Wanda punya cerita yang berjudul Bimbi Dikejar Corona. Cerita ini dibuat oleh kakak sendiri bersama Kak Angga Fuse. Semenjak ada wabah corona, Bimbi tidak pernah keluar rumah. Dia dan ayah ibunya hanya diam saja di rumah. Sekarang sudah hampir 6 bulan dia di rumah. Dia merasa sangat rindu dengan neneknya. Padahal biasanya dia selalu ke rumah neneknya setiap Sabtu. Tapi semenjak corona, dia tidak diizinkan kemana-mana oleh ayah ibunya. Bahkan tidak diizinkan pergi ke rumah nenek. Bimbi rindu dibuatkan kolak pisang. Dia juga rindu dinyanyikan. Jadi Bimbi nekat pergi ke rumah nenek. Dia mengendap-endap keluar saat waktunya tidur siang. Bimbi berjalan dengan sangat hati-hati. Di sepanjang jalan dia mengintip lalu berlari kecil mencari tempat bersembunyi. Dari gerbang rumahnya dia mengintip lalu lari ke belakang tiang listrik. Mengintip dari tiang listrik, lalu lari ke pohon besar yang ada di pinggir jalan. Di kejauhan, Bimbi melihat temannya Pika dan ibunya berjalan ke arahnya. Yang membuat terkejut, mereka berdua mengenakan masker. Oh, jangan-jangan mereka kena corona. Bimbi bingung. Dia langsung melompat ke semak-semak untuk sembunyi. Setelah mereka berdua lewat, Bimbi keluar dan melanjutkan perjalanan. Saat Bimbi melewati kantor desa, dia melihat banyak orang berkumpul. Mereka memakai masker dan berbicara saling berjauhan. Waduh, pasti semua orang di desa sudah kena virus corona. Aduh, aku harus menghindari mereka. Bimbi berjalan memutar, mencari jalan yang sepi, melewati ladang-ladang agar tidak bertemu dengan orang-orang di jalan. Karena mengambil jalan memutar, dia menempuh perjalanan cukup lama. Sampai-sampai dia merasa lelah. Dia juga haus. Dia tidak sanggup berjalan lagi dan memutuskan untuk duduk di bawah pohon pisang yang tumbuh di jalan setapak yang memisahkan ladang-ladang. Kapan aku sampai ke rumah nenek ya? Tanyanya dengan raut sedih. Saat sedang beristirahat, dia mendengar ada suara kerasak kerusuk. Tap, 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 tap. Sepertinya ada orang di sekitar sana. Gawat, katanya. Jangan-jangan orang yang kena corona mengejarku. Bimbi benar-benar ketakutan. Dia ingin lari untuk bersembunyi. Tapi dia masih lelah, tidak sanggup melangkah. Bimbi bingung. Akhirnya dia hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya di antara lutut yang dipeluk dengan kedua tangannya. Suara langkah kaki semakin lama semakin mendekat. Tap, tap, tap. Bimbi semakin erat memeluk kakinya. Bimbi ya? Tanya pemilik suara langkah kaki itu.
Sepertinya suaranya tidak asing. Bimbi mengintip sedikit. Wah, ternyata itu neneknya. Bimbi langsung bangun dan berteriak, "Nenek!" Hampir saja dia memeluknya, tapi dia melihat neneknya memakai masker. Dia menangis. "Nenek pakai masker, pasti kena corona ya. Nenek jangan sakit." Loh, justru nenek pakai masker agar tidak kemasukan virus corona. Hah? Dia begitu heran. "Benarkah? Kenapa begitu, Nek?" "Biar kita tidak terkena cairan batuk atau bersin dari orang lain. Lewat cairan itulah corona menyebar. Lihat, nenek juga pakai kacamata. Biar cairannya juga tidak masuk ke mata." "Oh, jadi karena itu. Tadi aku lihat orang-orang pakai masker dan ngomong jauh-jauhan, Nek. Aku kira mereka kena corona." "Bukan, itu namanya menjaga jarak agar tidak saling bersentuhan. Jadi kalau ada virus, virusnya nggak bisa pindah ke orang lain." "Oh, begitu. Aku sangat ketakutan tadi, Nek. Aku sampai capek berjalan jauh untuk menghindari orang-orang. Aku juga haus sekali." "Ya sudah, mari ke rumah nenek minum teh. Dan kebetulan tadi pagi nenek juga membuat kolak kesukaanmu. Bagaimana kalau kita bernyanyi sambil jalan agar kamu bisa tetap bersemangat sampai di rumah nenek?" Bimbi mengangguk. Neneknya menyanyikan sebuah lagu untuknya. Lagunya seperti ini. "Kalau pergi pakai masker, janganlah asal sentuh. Cuci tangan pakai sabun, sampai rumah yuk mandi. Bersih selalu, hindari yang ramai. Ayo jaga diri. Jaga jarakmu, jangan sentuhan. Jaga diri bersama." Demikian cerita dari kakak. Terima kasih sudah mendengarkan para sahabat kreatif. Dadah. Dadah. Terima kasih Kakak Wanda. Ayo jaga diri bersama gitu katanya ya. Terusin. Nggak bisa. Nanti semuanya pada kabur ini. Sayangnya ini sudah menutup acara malam hari ini ya Kak Tere ya. Ya. Untuk pagelaran puisi dan cerita anak virtual Merdeka dari Covid. Dan pastinya kita akan bertemu lagi di acara RRI lainnya yang lebih Ya. meriah lagi. Terima kasih ya untuk adik-adik semuanya yang sudah berpartisipasi juga, yang sudah mengirimkan karya-karyanya juga ke RRI walaupun belum dapat juaranya. Tetap semangat yang lagi dengerin sekarang di rumah. Dan adik-adik yang juara, yang memperoleh juara 1, 2, dan 3, selamat dan tetap berkreativitas. Betul. Ya. Dan semoga aja nanti yang juara 1 Desa Putu Pirsa Ya. nanti bisa membawa RRI Singaraja juara juga di nasional ya. Boleh sebelum tutup acara kita tepuk tangan dulu bersama? Iya. Baik, sebagai acara penutup pada malam hari ini di acara pagelaran puisi dan cerita anak virtual Merdeka dari Covid, kita mendengarkan lagu dari Iren juga Gus Hadi Iya. sebagai lagu penutup acara hari ini sekali lagi. Terima kasih juga para orang tua yang sudah hadir mendampingi anak-anaknya, para kepala sekolah juga, Ibu Kepsta juga di sini, dan juga sahabat kreatif di rumah yang lagi dengerin Pro 2 melalui 105,4 MHz dan juga Melalui di audio aplikasi. streaming, Ya. betul, RRI Playgo. Ya. Dan juga audio streamingnya www.rri.co.id. Dan tadi banyak juga yang WhatsApp masuk ke Henny bilang, adik-adik luar biasa, bikin terharu katanya di rumah. Wah, merinding juga pastinya. Iya. Baiklah, terima kasih. inilah lagu dari Iren dan Gus Hadi, lagu yang terbaik bagimu. Sampai jumpa. Jadikan terus generasi muda sebagai headline, salam kreativitas.